Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam mengatur pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas, sisi adaksial, dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah, sisi abaksial. Stomata. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan rizoma. Stomata merupakan kombinasi dari dua sel penutup yang terdiri dari sel-sel epidermis khusus terletak di epidermis daun. Terdapat pula lubang di antara dua sel penutup yang disebut dengan porus stomata. Karakteristik stomata pada daun meliputi jumlah stomata total, jumlah stomata yang terbuka dan tertutup, kerapatan stomata, dan jenis stomata. Bentuk atau tipe stomata dibedakan atas 4, yaitu anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik. Tipe stomata yang pertama tipe anomositik, yaitu jumlah sel tetangga 3 atau lebih, satu sama lain syukur dibedakan. Yang kedua tipe anisositik, jumlah sel tetangga 3 atau lebih, satu sel jelas lebih kecil dari sel lainnya. Yang ketiga tipe parasitik, yaitu jumlah sel tetangga 2 bidang persekutuan segaris dengan celah stomata. Yang keempat tipe diasitik, jumlah sel tetangga 2 bidang persekutuan menyilang celah stomata. Trikoma. Trikoma mempunyai dua macam, yaitu trikoma glanduler dan non-glanduler. Kedua tipe trikoma ini bersifat multiseluler yang tidak bercabang, terdiri dari sejumlah sel tersusun secara linier yang dapat dibedakan menjadi bagian basal, medial, dan apeks. Perbedaan keduanya secara struktural terletak pada bagian apeks trikoma. Materi selanjutnya yaitu anatomi daun, batang, dan akar. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya, daun berwarna hijau dan berfungsi dalam fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya. Bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Struktur jaringan penyusun daun terdiri dari berbagai jaringan, di antaranya adalah jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan berkas pembuluh. Jaringan epidermis merupakan jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Pada daun, proses fotosintesis terjadi dalam sel-sel mesofil. Jaringan mesofil dengan pengecualian berkas pembuluh meliputi semua sel antara epidermis atas dan bawah. Sel-sel berdinding tipis dan tetap mengandung protoplasma hidup dan nukleus meskipun telah mencapai fase matang. Jaringan mesofil dibedakan menjadi dua, yaitu parenkim palisade dan bunga karang. Untaian jaringan khusus yang berfungsi sebagai penunjang dan sebagai saluran. Pada daun, berkas pembuluh yang lebih besar dapat dilihat di permukaan daun berupa tulang daun utama. Satu atau beberapa berkas dari tangkai masuk ke pangkal daun dan menghubungkan helaian daun dengan batang tumbuhan. Batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwa batang merupakan hal yang sangat vital dari organ-organ yang ada pada suatu tumbuhan. Pada umumnya, betapa pentingnya dari suatu organ batang. Tumbuhan tidak dapat hidup dengan sempurna tanpa adanya organ yang namanya batang. Seperti suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Batang primer. Batang primer berkembang dari proteider, prokambium, dan meristem dasar. Susunan dan struktur jaringan primer batang adalah sebagai berikut. Batang dikelilingi epidermis.
Di antara sel epidermis, ada yang berubah menjadi sel penutup, idioblast, dan berbagai tipe trikoma. Di sebelah dalam epidermis terdapat korteks yang terdiri dari berbagai tipe sel. Korteks batang ini dapat juga berisi sklereida, sel sekretori, dan lativiscer. Batang sekunder. Pertumbuhan sekunder batang merupakan hasil dari keaktifan kambium pembuluh yang membelah secara terus-menerus sehingga jumlahnya meningkat. Pertumbuhan sekunder ini khas pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Beberapa dikotil menema dan kebanyakan monokotil tidak menebal sekunder. Pada pertumbuhan sekunder, terjadi pembentukan periderm dari phlegon. Akar. Akar merupakan bagian bawah dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, meskipun terdapat juga akar yang tumbuh di atas tanah. Akar tidak mempunyai alat tambahan yang dapat dibandingkan dengan daun pada batang. Akar tidak mempunyai stomata, tetapi mempunyai tudung akar yang tidak ada kesejajarannya pada batang. Berdasarkan asal-usulnya, terdapat dua tipe akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Struktur akar pada tumbuhan. Struktur morfologi. Yang pertama, batang akar. Yang kedua, rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Yang ketiga, ujung akar sebagai daerah meristematik yang sel-selnya selalu aktif membelah. Yang ketiga, kaliptra atau tudung akar sebagai pelindung dari ujung akar dari kerusakan mekanis ketika menembus tanah. Struktur anatomi. Yang pertama, dari lapisan luar ke dalam. Yang kedua, jaringan epidermis terdiri dari sel selapis, tipis, rapat, dan mudah dilalui air. Yang ketiga, jaringan korteks terdiri dari sel beberapa lapis, berdinding tipis, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang keempat, jaringan endodermis terdiri dari sel selapis, tebal, sulit dilalui air atau selektif. Yang kelima, stele terdiri dari xilem dan floem. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan garam-garam mineral. Yang kedua, memperkokoh tegaknya tanaman. Yang ketiga, alat respirasi. Yang keempat, penyimpan cadangan makanan. Yang kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Materi selanjutnya adalah modifikasi akar, batang, dan daun. Bagian tumbuhan yang pokok hanyalah daun, batang, dan akar. Bagian-bagian lain merupakan modifikasi salah satu dari ketiga bagian pokok tadi, atau kombinasi dari bagian-bagian pokok tersebut. Pada berbagai jenis tumbuhan, sering kita jumpai bagian-bagian yang merupakan modifikasi dari bagian-bagian akar, batang, dan daun, yaitu kuncup, rimpang, umbi, umbi lapis, alat pembelit atau sulur, dan duri. Kuncup. Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas, jadi terdiri atas calon batang beserta calon daun-daunnya. Rimpang. Rimpang merupakan batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang, dan tumbuh mendatar. Umbi. Umbi merupakan suatu badan bentuk bulat, besar, tempat penimbunan makanan cadangan. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Dikatakan umbi lapis karena berlapis-lapis. Alat pembelit atau sulur merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya. Duri. Duri yang merupakan modifikasi dari tumbuhan, biasanya sukar ditanggalkan dalam batang, sehingga disebut sebagai duri sejati.